Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fionita Erinda Astuti dari program studi PBSI FKIP Unisula semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya buat sesuai dengan artikel. Saya izin share screen terlebih dahulu. Di sini saya membuat judul yaitu penumbuhan karakter bangsa melalui profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama, kita langsung ke pendahuluan. Pancasila merupakan ideologi yang dapat memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap butir Pancasila menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Nah, semua itu tak terlepas dari pendidikan karakter guna untuk mewujudkan karakter suatu bangsa agar terciptanya suatu tujuan untuk membangun bangsa itu sendiri. Nah, di sini kurikulum Merdeka ini mempunyai program yaitu profil pelajar Pancasila yang melalui pendidikan di sekolah harapannya agar dapat mencetak bangsa-bangsa yang cinta tanah air, bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Kemudian kita langsung ke metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil di sini metode kualitatif di mana penelitian ini memberikan penjelasan terkait fenomena yang ada melalui pendekatan case studies, yaitu pendalaman terhadap suatu proses, program, kejadian, atau suatu aktivitas. Nah, di sini saya mendalami profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka ini bagaimana sih penerapannya dalam sekolah melalui pendidikan karakter. Kemudian penelitian ini berbasis studi kasus, di mana saya mengumpulkan data-data yang relevan berasal dari sumber-sumber yang relevan. Kemudian saya tulis berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada sumbernya yaitu jurnal, artikel, buku, dan lain-lainnya. Nah, hasil penelitiannya, profil pelajar Pancasila ini ada poin 6 poin yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama ada beriman, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, beriman ini berharap menghasilkan pelajar yang baik dalam berakhlak, akhlak dalam agama, akhlak dalam negara, akhlak dalam apapun itu. Dan menghasilkan pelajar yang mengenal budaya, menghasilkan kemampuan yang berkomunikasi interkultural, dan merefleksikan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Terus kemudian ada gotong royong, mampu berkolaborasi dengan sukarela bersama-sama untuk menciptakan suatu kinerja yang baik. Jadi ini lebih ke kerja kelompok bersama lingkungan sekitar. Terus kemudian mandiri, pelajar yang tanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Bernalar kritis, mampu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan dengan baik, dan mampu berpikir cepat dan berani mengambil keputusan. Yang terakhir ada kreatif. Di sini pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Apalagi di kurikulum Merdeka ini, siswa lebih dibebaskan untuk mereka mengekspresikan
pendapatnya melalui hal apapun itu asal tidak melanggar dari aturan yang sudah ditetapkan gitu. Nah, di sini juga peran pendidik sangat penting untuk pertumbuhan peserta didiknya. Tidak hanya pendidik di sekolah, tapi pendidik di rumah atau orang tua pun juga berperan sangat besar pada anaknya ya. Nah, oleh karena itu, kurikulum pendidikan saat ini menunjukkan bahwa kurikulum tentang profil belajar Pancasila dan pendidikan karakter membutuhkan pelaksanaan semaksimal mungkin dengan bantuan para pelaksana di lapangan dengan sistematis, yaitu para pendidik dan pengawas pendidikan sendiri. Orang tua siswa di sekolah itu siapa sih? Yaitu pendidik atau guru. Kalau di rumah ya orang tua mereka sendiri gitu. Nah, ini adanya penguatan karakter dan profil pelajar Pancasila dapat cinta bangsa-bangsa, cinta tanah air. Nah, ini sudah kita bahas tadi waktu pendahuluan. Kemudian, pendidikan berkarakter harus berkelanjutan dari generasi ke generasi melalui program apapun itu. Asalkan positif untuk negara, untuk menyiapkan generasi masa depan. Sesuai dengan perkembangan zaman, dan budaya pada filosofi nilai kultural dan nilai religius bangsa Indonesia. Nah, ini kurikulum Merdeka memprioritaskan kebebasan siswa dalam berpendapat. Nah, ini Merdeka untuk guru tapi merdeka untuk siswa tapi tidak untuk guru ya karena dalam pembuatan perencanaan pembelajarannya ini kurikulum Merdeka sangat rumit dan begitu banyak dan belum semua guru paham akan hal tersebut. Nah, kita sudah pada kesimpulan. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan sebuah proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik guna mewariskan ilmu pengetahuan, menanamkan nilai-nilai agar suatu generasi tidak buta pengetahuan sejarah dan falsafahnya. Pendidikan karakter adalah salah satu cara menanamkan nilai-nilai tersebut. Apalagi tidak terlepas dari kurikulum saat ini yaitu kurikulum Merdeka, di mana ada program profil belajar Pancasila dalam lembaga pendidikan. Pendidikan karakter bangsa diharapkan dapat terwujud dengan adanya profil belajar Pancasila. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang saya ucapkan maupun penulisan yang kurang tepat, karena di sini banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Putri Jatun, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Di sini saya akan memaparkan materi tentang studi kepustakaan, menunjukkan karakter siswa yang bermoral dan beretika sejak sekolah dasar. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya untuk memaparkan materi tentang studi kepustakaan menumbuhkan karakter siswa yang bermoral dan beretika sejak di sekolah dasar. Yaitu ada biodata saya, Ida Dwi Jatun, nama saya, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia, alamat Kramasari Bojong, RT 4 RW 4 Kabupaten. Tempat tanggal lahir Cilacap 1 Januari 2003. Status sebagai mahasiswa PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Materi yang akan disampaikan oleh saya yaitu tentang studi kepustakaan menunjukkan karakter siswa yang bermoral, beretika sejak sekolah dasar, yaitu ada tentang pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil, yang keempat ada kesimpulan.
saja. Materi pertama yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh saya, yaitu adalah perkembangan teknologi pada abad ke-21. Perkembangan teknologi kini semakin pesat. Yang dulunya ibu rumah tangga mencuci dengan manual tangan, sekarang dibantu dengan mesin yang tidak usah payah. Ibu-ibu rumah tangga itu mencuci tidak harus capek dengan hanya menekan tombol yang ada di mesin. Teknologi yang digunakan bermacam-macam jenisnya, seperti dalam membantu ibu rumah tangga dalam mengerjakan pekerjaan di rumah dibantu oleh adanya teknologi mesin cuci. Menghaluskan baju agar tampil dengan maksimal bisa dibantu oleh setrika yang berfungsi untuk menghaluskan baju agar baju tidak kusut dan menjadi rapi jika dipakai. Fungsi teknologi selain untuk membantu pekerjaan rumah, teknologi juga berfungsi sebagai membantu para petani. Petani memanenkan padi dengan bantuan alat mesin yang dinamakan adalah laser. Dan petani juga dibantu oleh mesin yaitu namanya adalah traktor. Traktor tersebut berfungsi untuk membajak sawah. Membajak sawah yang dulu membajak sawah dengan bantuan tenaga makhluk hidup yaitu yang dinamakan hewan kerbau, sekarang menggunakan traktor yang tidak bisa kita capai ya dalam mengemudi kerbaunya tersebut. Sawah dibajak karena untuk tanahnya agar bisa ditanami lagi. Selain berfungsi dalam ibu rumah tangga, juga berfungsi dalam petani, dan juga teknologi juga berfungsi dalam membantu para pekerja yang ada di pabrik dalam produksi makanan dan minuman dalam jumlah banyak seperti memproduksi makanan ringan, minuman diproduksi oleh pabrik yang di dalamnya dibantu oleh mesin-mesin besar yang dirancang untuk membantu para pekerjaan agar cepat selesai dan hasilnya banyak dalam mencari informasi untuk alat komunikasi. Selain dalam membantu pekerjaan pabrik, teknologi juga berkembang pesat dalam alat komunikasi, yaitu adanya handphone. Kita tahu bahwa handphone tersebut kita bisa mengabari teman, keluarga dari luar provinsi, luar daerah. Dengan mudah hanya mengetahui nomornya saja, kita bisa menelpon, menanyakan kabar. Apakah baik, apakah masalah, ya. Dan juga adanya alat komunikasi tersebut, kita juga mendapatkan banyak informasi yang masuk dari informasi dalam negeri maupun luar negeri. Nah, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa teknologi digunakan untuk membantu mempermudah mengerjakan pekerjaan selain di bidang informasi, transportasi juga dimudahkan oleh teknologi. Kemudahan tersebut bisa menimbulkan dampak positif, yaitu pekerjaan semakin cepat selesai, informasi yang didapatkan sangatlah mudah, mengetahui keadaan pada saat ini. Selain dampak positif, ada dampak negatif, yaitu semakin mudahnya mencari informasi, ya. Dampak negatifnya kecanduan teknologi, mudahnya mencari informasi, tetapi hal tersebut disalahgunakan seperti contohnya media sosial yang digunakan untuk menjelekkan antar sesama teman kejahatan seperti itu. Mirisnya, bully ini sudah terjadi di sekolah dasar.
Bully berpengaruh dalam kesehatan mental anak dan adanya kekerasan mencerminkan karakter yang tidak baik. Ketidakbaikan tersebut dapat diubah dari siswa sekolah dasar dengan bantuan orang tua membimbing, memotivasi anak, kerjasama dengan peran pendidik, mengarahkan untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik seperti berkata jujur, berperilaku sopan, santun, saling menghormati antar sesama, menjaga toleransi, dapat berpikir dengan positif serta mengenal nilai-nilai moral-moral yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya kebiasaan tersebut tumbuh karakter, etika, dan moral perilaku siswa yang dapat berpengaruh. Peran orang tua. Orang tua sebagai contoh kepada anaknya dan anaknya meniru apa yang dikatakan yang diperbuat oleh orang tua. Maka sebagai orang tua, kunci utama untuk masa depan anak. Peran pendidikan merupakan kata yang berasal dari kata didik dan kata kerjanya menjadi mendidik yang telah dilaksanakan semenjak manusia hadir di muka bumi dengan tujuan sederhana bahwa pendidikan diperlukan untuk generasi muda untuk bisa bertahan hidup sebagai seorang manusia. Yaitu pendapat dari Anur Arditasari dan Lurika pada tahun 2021 tentang pendidikan. Dan juga ada aspek tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 2 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berperilaku cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada tujuan pendidikan, perlu adanya perubahan pada diri anak tersebut dengan karakter yang baik, dibentuk karakter anak, kepribadian yang dimiliki anak, karakter anak dibentuk untuk menjadi anak yang mempunyai karakter positif dalam perbuatan, bertutur kata sopan, santun, jujur, bertindak amanah, dapat dipercaya, bermoral, dan beretika. Etika di sini yang dimaksud adalah sebuah kebiasaan yang baik dan sebuah kesepakatan yang diambil berdasarkan suatu yang baik dan benar. Sedangkan moral pengertiannya yaitu berperan dalam tindakan yang dilakukan anak untuk melakukan suatu tindakan moral berpegangan dengan moral-moral yang berlaku di masyarakat. Penanamannya nilai-nilai moral menjadikan anak yang berakhlak dan budi luhur. Karakter moral dan etika sangatlah penting dalam kehidupan, maka dengan itu karakter tersebut harus ada di dalam diri setiap orang. Dengan adanya tersebut
tersebut, manusia akan bersikap dengan sesuai aturan. Pendidikan karakter penting ditubuhkan sejak masih dari anak-anak. Dengan adanya pendidikan karakter dapat menanamkan di dalam dirinya bahwa perilaku yang dapat dilakukan, perilaku yang positif, beretika, bermoral, jujur, sopan, dan santun, sehingga pada perkembangan kehidupan, terutama perkembangan terhadap diri anak tersebut tidak mengalami gangguan. Peran pendidik, baik itu orang tua maupun guru, dalam menumbuhkan sikap karakter bermoral, beretika pada peserta didik dapat dilakukan sejak dini dengan berbagai cara. Yang pertama, satu, orang tua merawat membesarkannya dengan kasih sayang, cinta, rasa melindungi, memberi. Yang kedua, ada mendidik anak akan hal kebiasaan melakukan hal tersebut. Dibiasakan dari kecil kita berpikir positif agar hasilnya pun tetap positif. Yang ketiga, ada menerapkan kepercayaan diri anak. Dan adanya kepercayaan yang diserahkan kepada anak, anak akan menjaga kepercayaan tersebut bahwa aku adalah anak dari bapak yang sudah dikasih kepercayaan untuk menjadi anak yang lebih maju lagi. Maka dari itu anak akan menumbuhkan dirinya sebagai diri yang bertanggung jawab dengan adanya dengan adanya peran orang tua menerapkan kepercayaan dirinya kepada anak. Yang keempat, ada penumbuhan karakter bermoral, beretika di kehidupan sehari-hari ketika anak sedang makan, yaitu yang pertama jelas mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu yaitu diajarkan berdoa sebelum dan sesudah. Itu sangatlah penting dalam ajaran Islam. Yang kelima, ada ketika makan harus dengan duduk dan menggunakan tangan, tidak berbicara ketika mengunyah. Hal tersebut adalah contoh penerapan pendidikan karakter bermoral dan beretika, yaitu yang diperankan oleh orang tua atau oleh orang tua. Yang kedua, ada peran guru. Peran guru dalam mendidik, dalam menumbuhkan karakter siswa yang bermoral dan etika, yaitu yang pertama ada guru memotivasi peserta didik ketika peserta didik melakukan tindakan yang positif. Memotivasi terus sebelum ujian, dikasih pandangan bagaimana akan ujian tersebut, harus membaca doa. Yang kedua, kita harus bersikap jujur dalam ujian tersebut. Memotivasi adanya nilai yang sempurna di ujian, kita diapresiasikan dengan memberikan hadiah. Itu cara memotivasi, menumbuhkan rasa bahwa empati siswa kepada murid dan murid kepada siswa. Itu yang kedua adalah peran guru. Guru berperan mengarahkan peserta didik, memberikan contoh jujur, sopan dan santun, berbudi pekerti luhur, bermoral, beretika dengan mencontohkan anak dapat menerapkan
pada dirinya sendiri. Dari sikap-sikap tersebut, guru juga membiasakan hal tersebut dilakukan anak di sekolah. Tidak hanya menasehati saja, tetapi kita harus menerapkan dan mencontohkan bagaimana sih berperilaku jujur, bagaimana sih kita itu berperilaku sopan dan santun dalam bertutur kata bertindakannya. Nah, guru juga menerapkannya dalam kegiatan yang ada di forum kelas tersebut dengan menerapkan peserta didik yaitu sopan dan santun. Tidak hanya memotivasi, tidak hanya membekalinya saja, tetapi kita harus mencontohkan perilaku-perilaku tersebut. Yang selanjutnya ada hal tersebut penerapan penumbuhan karakter pada siswa sekolah dasar, adanya kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua dan guru kepada kita sehingga kita terbiasa melakukan hal-hal positif, maka penumbuhan karakter tersebut dengan karakter tersebut bermoral dan beretika ditumbuhkan dengan sendirinya di dalam hati kita. Yaitu ada metode penelitian, materi yang kedua. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan sumber data penelitian dari berita, artikel, dan jurnal publikasi yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi, teknik analisis, menggunakan analisis isi dari sumber data penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian ini yang pertama ada perkembangan teknologi. Pada abad ke-21 memudahkan manusia mengakses informasi yang semakin canggih. Ketika ingin menanyakan kabar pada anggota keluarga yang berada di luar negeri, pada saat ini sangatlah mudah dengan menggunakan alat komunikasi yaitu handphone. Hal ini bisa dikabarkan melalui media sosial, mencari informasi apa saja yang dilakukan di dalam negeri, di luar negeri, ataupun seperti mencari berita terkini bisa dilakukan dengan mengakses internet. Kemudahan tersebut hasil dari perkembangan teknologi pada abad ke-21. Yang kedua ada dampak negatif adanya perkembangan abad ke-21 terhadap karakter siswa sekolah dasar. Sudah dijelaskan bahwa adanya kemudahan sudah semakin mudahnya kita, maksudnya bisa menjadikan dampak. Anak sekolah dasar pada sekarang ini sudah mengetahui cara penggunaan teknologi informasi. Salah satunya bisa mengakses handphone. Alat tersebut bisa mengakses berbagai informasi melalui jaringan internet maupun media sosial digunakan semua orang dan semua golongan sehingga dapat berdampak menurunkan karakter bermoral dan beretika adalah yang bermoral dan beretika negatif pada penggunaan media sosial yang mengaksesnya adalah anak sekolah dasar. Anak sekolah dasar yang masih memerlukan pengawasan, bimbingan dalam bertindak, masih mencontoh tindakan yang sekiranya menarik olehnya baik itu perilaku terpuji ataupun perilaku tercela. Di media sosial, kasus tentang bullying yang dilakukan antar pengguna A dengan pengguna B yang menimbulkan kematian. Bullying ini dicontoh oleh anak sekolah dasar. Adanya ketidaksesuaian pendapat, anak hanya bisa mencontoh dan jika tidak diarahkan tidak akan
perilaku terpuji ataupun tercela. Yang ketiga ada penumbuhan karakter bermoral, beretika pada anak sekolah dasar dikaji bantu peran orang tua dan peran guru atau peran pendidik. Karakter adalah sebuah kepribadian diri seseorang ataupun sikap. Karakter seperti karakter jujur, bertanggung jawab, amanah, sopan dan santun, bertutur kata. Karakter santun dapat ditindak dengan dilakukannya karakter bermoral dalam berpikir, karakter beretika dalam tindakannya. Karakter tumbuh dibentuk dengan adanya peran orang tua dan peran seorang guru atau pendidik. Penumbuhan karakter dilakukan dengan adanya kebiasaan berperilaku yang dikerjakan dengan peranan orang tua yang setiap harinya mengajarkan selalu bersifat sabar dalam melakukan kegiatan, semangat dan pantang menyerah ketika gagal. Peran guru menumbuhkan karakter bermoral dan etika adalah mengimplementasikan terhadap mata pelajaran yang ada di sekolahan dengan adanya peran guru atau pendidik, orang tua dikembali kepada anak terbiasa melakukan ini, hal terpuji, maka tumbuhlah adanya karakter bermoral, beretika pada sejak anak sekolah. Yang selanjutnya bahwa kita bisa simpulkan karakter bermoral dan beretika ditentukan sejak di sekolah dasar dengan adanya peran orang tua dan guru setiap hari, pendidikan, kebiasaan berbuat baik, berbuat terpuji, memperkenalkan adanya aturan dalam kehidupan sehingga dengan melakukan hal-hal yang baik dapat menumbuhkan karakter yang bermoral dan beretika. Pentingnya menumbuhkan karakter bermoral dan pada kehidupannya menginjak abad 21 yang mengalami perkembangan. Yang selanjutnya ada referensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis kebutuhan e-modul berbasis Flipbook untuk memfasilitasi berpikir kritis matematis siswa kelas 7 SMP Si Islam Al-Azhar Yogyakarta oleh RM Luluk Herdiawan, Pak Ageng Triyono, dan Pak Teguh Wibowo dari STQ Kusuma Negara dan Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2022. Kemudian pendahuluan hasil penilaian mata pelajaran matematika pada ujian nasional UN yang dilakukan terakhir kali pada tahun 2019 ditunjukkan pada gambar 1. Gambar 1 hasil ujian nasional 2019. Berdasarkan gambar 1 dapat ditunjukkan bahwa hasil belajar matematika secara nasional pada tahun 2019 masih menjadi yang paling rendah di antara nilai-nilai rata-rata mata pelajaran lainnya, yaitu hanya sebesar 46,65 oleh Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud pada tahun 2019. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah diperlukannya rancangan proses pembelajaran yang mendukung peningkatan hasil belajar serta dapat memfasilitasi peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa oleh Patonah pada tahun 2014.
Rancangan proses pembelajaran tersebut perlu memperhatikan hal-hal yang mendukung, yaitu 1. Model pembelajaran yang berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis. 2. Soal tes yang memuat indikator berpikir kritis. 3. Bahan ajar yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran yang telah direncanakan. Kemudian penelitian, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berorientasi pada pengembangan media. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik bahan ajar yang akan difokuskan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7. Langkah-langkah penelitian terdiri dari 1. Observasi, 2. Pemberian soal pretest, 3. Wawancara, 4. Studi literatur. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru, dan 18 siswa SMP Islam Al-Azhar Yogyakarta. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan soal pretest keterampilan berpikir kritis. Kemudian ada hasil dan pembahasan yang terdiri dari A. Hasil penelitian dan B. Pembahasan. A. Hasil penelitian terdiri dari 1. Hasil observasi, 2. Hasil pretest, 3. Hasil wawancara, 4. Hasil studi literatur. 1. Hasil observasi. Hasil observasi dijelaskan sebagai berikut. A. Karakteristik siswa. B. Karakteristik bahan ajar. 2. Hasil pretest. Tabel 1. Hasil pretest berpikir kritis. 3. Hasil wawancara. Hasil wawancara berupa beberapa rekomendasi berikut. A. Peneliti direkomendasikan untuk mengembangkan bahan ajar matematika yang dapat memfasilitasi siswa belajar secara mandiri. B. Peneliti direkomendasikan untuk mengembangkan bahan ajar berbasis online. C. Peneliti direkomendasikan untuk mengembangkan bahan ajar yang memuat model-model pembelajaran yang dapat perangsang berpikir kritis siswa. D. Peneliti direkomendasikan untuk mengembangkan bahan ajar yang memuat soal-soal tes bermuatan indikator berpikir kritis. 4. Hasil studi literatur. Hasil studi literatur dijelaskan sebagai berikut. A. Modul, B. Flipbook Maker, C. Model inquiry terbimbing, D. Berpikir kritis. Kemudian B. Pembahasan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka dapat diketahui adanya kebutuhan bahan ajar berbasis online dengan kriteria 1. Dapat digunakan secara mandiri oleh siswa terutama yang mengambil program berasrama. 2. Memuat model pembelajaran yang mendukung pembelajaran mandiri. 3. Memuat soal-soal bermuatan indikator berpikir kritis. Berdasarkan hasil studi literatur didapatkan alternatif solusi sebagai berikut. 1. Untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri dan sekaligus untuk memfasilitasi upaya peningkatan berpikir kritis siswa, maka dibutuhkan pengembangan modul yang diintegrasikan dengan model pembelajaran inquiry terbimbing. 2. Untuk mempermudah siswa mengakses materi secara mandiri, 2 jam sekolah dapat digunakan e-modul berbantuan aplikasi Flipbook Maker. 3. Soal-soal berpikir kritis yang dimuat di dalam e-modul dapat diadaptasi dari indikator-indikator yang telah dikembangkan oleh Fashion pada tahun 2011. Berdasarkan hasil simpulan, berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui adanya kebutuhan bahan ajar berupa e-modul berbasis Flipbook dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Berpendekatan inquiry terbimbing. 2. Memuat soal-soal dengan indikator berpikir kritis. 3. Mendukung metode pembelajaran asinkron. Terima kasih. Sampai di sini dulu presentasi dari saya. Sampai jumpa ketemu lagi dengan video-video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Rimanto, dosen PJSD Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan ini akan menyampaikan hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan kriteria dan penilaian di sekolah dasar. Dan saya akan share screen dulu.
Ini judul lengkapnya, pelaksanaan program remedial dan pengayaan pada kurikulum 2013 di kelas 4 sekolah dasar di lingkungan Kecamatan Purwokerto Timur, yang disusun oleh saya, Muni Rianto, kemudian Ibu Ana Andriani bersama mahasiswa kami Denti Mahyu Latifah. Latar belakang dari penelitian ini terkait dengan evaluasi hasil belajar peserta didik pada kurikulum 2013, bahwa pada proses pendidikan dasar dan menengah kurikulum 2013 dijelaskan bahwa pemberian umpan balik positif dan tidak lanjut kepada peserta didik, kemudian pemberian penguatan, pengayaan, dan remedial. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan bahwa pelaksanaan remedial dan pengayaan belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan masih dijumpai banyak kendala. Pemberian program remedial dan pengayaan hanya sekedarnya saja, tidak memperhatikan aspek-aspek dalam program tersebut. Program pengayaan juga jarang dilaksanakan. Kemudian rumusan masalah, bagaimana pelaksanaan program remedial pada kurikulum 2013 kelas 4 sekolah dasar di lingkungan Kecamatan Purwokerto Timur. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan program pengayaan pada kurikulum 2013 kelas 4 sekolah dasar di lingkungan Kecamatan Purwokerto Timur. Kemudian apa saja kendala dalam pelaksanaan remedial dan pengayaan pada kurikulum 2013 kelas 4 sekolah dasar di lingkungan Kecamatan Purwokerto Timur. Tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yang sudah kita sampaikan tadi. Yang pertama, mendeskripsikan pelaksanaan remedial pada kurikulum 2013 kelas 4 sekolah dasar di lingkungan Kecamatan Purwokerto Timur, mendeskripsikan pelaksanaan pengayaan pada kurikulum 2013 kelas 4 sekolah dasar di lingkungan Kecamatan Purwokerto Timur, mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan remedial dan pengayaan pada kurikulum 2013 kelas 4 sekolah dasar di lingkungan Kecamatan Purwokerto Timur. Kemudian manfaat dari hasil penelitian, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi sekolah dan tenaga pendidikan di dalam kegiatan remedial dan pengayaan pada pelaksanaan kurikulum 2013. Manfaat lain dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi guru dalam melaksanakan remedial dan pengayaan sesuai dengan prosedur dan ada kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar. Kemudian kajian pustaka diantaranya berisi tentang kurikulum, evaluasi hasil belajar, program remedial, dan program pengayaan. Kemudian kerangka pikir pada penelitian ini bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 untuk proses pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik, kemudian pelaksanaan evaluasinya menggunakan penilaian autentik yang meliputi aspek spiritual, kemudian aspek sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian penilaian dan evaluasi pada pelaksanaan kurikulum 2013 itu berdasarkan nilai KKM. Apabila peserta didik ada ulangan harian atau ada penilaian semester, ada semester nilainya di bawah KKM, maka dia wajib mengikuti remedial. Apabila yang sudah melebihi atau sama dengan KKM, maka mengikuti program pengayaan. Kemudian berikutnya, tentunya pelaksanaan remedial dan pengayaan banyak kendala. Ya. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi di antaranya adalah waktu, kemudian proses pelaksanaannya, ya, karena di sekolah dasar itu kan gurunya adalah guru kelas, tentunya mulai dari jam pertama sampai jam terakhir
waktunya itu berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian biasanya remedial ini atau pengayaan dilaksanakan di luar jam pelajaran. Ya. Kemudian metodologi pada penelitian ini, yang pertama jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Kemudian metode penelitian menggunakan metode penelitian fenomenologi. Kemudian setting penelitian waktu Maret sampai Mei tahun 2019. Jadi pelaksanaannya sebelum adanya pandemi. Kemudian lokasinya di 3 sekolah dasar, yaitu yang pertama SD Negeri 1 Gresik, yang kedua SD Negeri 4 Gresik, dan yang ketiga SD IT Al-Irsyad Al-Islamiyah di Purwokerto 1. Kemudian instrumen dan partisipan penelitian. Instrumen pada penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri. Kemudian yang kedua, partisipannya adalah 3 kepala sekolah, 3 guru kelas, 3 peserta didik di kelas 4 di masing-masing sekolah. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan observasi, pelaksanaan pembelajaran dan tentunya evaluasi, kemudian wawancara, kemudian dokumen. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Kemudian teknik analisis data. Analisis data menggunakan model interaktif Niels and Haberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi. Hasil dan pembahasan. Ya, yang pertama, pelaksanaan program remedial pada kurikulum 2013 di kelas 4 sekolah dasar di lingkungan Purwokerto Timur. Yang pertama adalah langkah awal pelaksanaan program remedial, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah bisa dilakukan dengan kegiatan evaluasi dan perencanaan. Kegiatan evaluasi telah dilakukan ketika sekolah di Kecamatan Purwokerto Timur. Diketahui dengan adanya lembar evaluasi dan pengamatan evaluasi dilakukan melalui ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir tahun atau tes tertulis. Hasil tersebut sesuai berdasarkan panduan teknis pembelajaran remedial dan pengayaan di sekolah dasar tahun 2013-10, bahwa proses identifikasi awal bisa dilakukan melalui observasi selama proses pembelajaran dan penilaian otentik berupa tes atau ulangan harian. Kemudian yang kedua, guru tidak melaksanakan perencanaan. Perencanaan dilaksanakan secara spontan, tidak dicantumkan pada RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah tahun 2016 bab 2 tentang pembelajaran pada proses pembuatan RPP. Pembuatan RPP termuat rencana pemberian balik positif seperti remedial dan pengayaan. Program remedial dilaksanakan dengan memberikan ulang soal-soal yang sebelumnya telah dikerjakan sesuai dengan panduan penilaian untuk sekolah dasar tahun 2016 tahun nomor halaman 73, bahwa pelaksanaan remedial dapat dilakukan dengan cara pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda bila semua peserta didik mengalami kesulitan. Jadi sifatnya adalah klasikal. Program remedial dapat membantu peserta didik hasil belajar menjadi meningkat relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Namayanti tahun 2018 yang termuat dalam jurnal kajian pendidikan dasar volume 1.
Kemudian penetapan nilai akhir disesuaikan dengan batas KKM di masing-masing sekolah sesuai dengan panduan penilaian untuk sekolah dasar. Kemudian hasil perjanjian kedua, bahwa pelaksanaan program pengayaan pada kurikulum 2013 di kelas sekolah dasar di lingkungan Purwokerto Timur, kegiatan pengayaan dilakukan dengan menjadi tutor saya bagi teman-temannya yang membutuhkan sesuai dengan panduan penilaian untuk sekolah dasar tahun 2016 halaman 76, bahwa pelaksanaan program pengayaan dapat dilakukan melalui belajar kelompok dan belajar mandiri. Belajar kelompok salah satunya dengan menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. Kemudian kegiatan pengayaan dilakukan dengan menugaskan peserta didik untuk membaca buku pelajaran mengenai tema atau subtema yang selanjutnya relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ISATI tahun 2015 pada jurnal Matematik Education and Teaching volume 1. Bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya menugaskan siswa membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya. Kemudian kegiatan pengayaan jarang dilaksanakan. Kemudian hasil yang ketiga, kendala-kendala dalam pelaksanaan program remedial dan pengayaan pada kurikulum 2013 di kelas sekolah dasar di lingkungan Purwokerto Timur. Kendala yang dijumpai yaitu pada peserta didik tidak konsentrasi saat proses pembelajaran, peserta didik tidak kondusif, panduan teknis pembelajaran remedial dan pengayaan di SD tahun 2013 halaman 10-11 dibagi menjadi 3 kategori: peserta didik, permasalahan materi ajar, dan permasalahan perilaku pembelajaran. Permasalahan keunikan peserta didik, perbedaan karakteristik dan latar belakang peserta didik ini termuat dalam teknis pembelajaran remedial dan pengayaan di sekolah dasar tahun 2013. Kurangnya waktu luang, tidak ada kegiatan perencanaan berdasarkan panduan teknis pembelajaran remedial dan pengayaan di sekolah dasar tahun 2013 bahwa guru perlu menyusun perencanaan sebelum melaksanakan kegiatan remedial dan pengayaan. Guru bisa merencanakan kapan, waktu, dan cara yang tepat untuk melaksanakan program remedial dan pengayaan. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, pelaksanaan remedial kurikulum 2013, kegiatan perencanaan cenderung dilakukan secara spontan. Pelaksanaan kegiatan remedial dilaksanakan menggunakan berbagai cara, yakni melakukan pendekatan pada peserta didik, pemberian tugas, atau mengerjakan kembali soal yang telah diberikan sebelumnya. Pelaksanaan pengayaan kurikulum 2013, kegiatan pengayaan dengan melalui belajar kelompok dan belajar mandiri. Kemudian kendala dalam pelaksanaan program remedial dan pengayaan, guru sulit mencari waktu luang dan kondisi peserta didik yang kurang kondusif. Kemudian saran-saran perlu mengidentifikasi permasalahan pada saat pembelajaran, berkolaborasi dengan guru atau pihak lain dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program remedial dan pengayaan, memperhatikan prosedur tahapan dalam pelaksanaan program remedial maupun pengayaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini saya ingin mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Melalui Kegiatan Menjurnal. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hikmah Ramadana, panggilan Hikmah.
Tempat tanggal lahir, saya lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli tahun 1981. Alamat saya di Geria Cilengsi 6, Blok G15, nomor 11, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kampus saya berasal dari STKIP Kusuma Negara Jakarta, pendidikan anak usia dini. Pendahuluan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli bahwa anak yang mempunyai rasa percaya diri, yaitu anak yang berani tampil dan melakukan kegiatan yang sesuai dengan harapan dan kemampuan dirinya. Anak selalu berpikir positif, mempunyai sifat tanggung jawab, yaitu dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, memiliki sifat mandiri, yaitu tidak tergantung pada orang lain, dapat mengutarakan pendapatnya atau mengutarakan hasil yang dia kerjakan di depan temannya atau lingkungannya, seperti di depan gurunya ataupun keluarganya. Beberapa strategi dalam meningkatkan kepercayaan diri anak adalah salah satunya dengan jurnal pagi. Menurut Crosby dalam Dean et al. 2017, jurnal pagi atau menjurnal adalah sarana bagi anak untuk menulis dan berbicara tanpa paksaan mengenai kegiatan yang telah mereka lalui. Menjurnal dapat menjadi sebuah kegiatan bagi anak untuk memulai aktivitas di pagi hari dengan cara menulis, menggambar, bahkan menceritakan dan berbagi mengenai cerita yang mereka alami. Metodologi untuk penelitian saat ini saya menggunakan penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau class action research dengan menggunakan penelitian model spiral Chemis and Tegart, yaitu dia berbentuk spiral dari siklus 1 lalu ke siklus berikutnya. Dalam perencanaannya, Chemis menggunakan sistem spiral refleksi diri dari setiap siklus meliputi 3 komponen, yaitu pertama rencana, kedua tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di kelompok B usia 5-6 tahun, di B1 Al-Alim, di PAUD An-Nafi dengan jumlah murid 10 orang yang beralamatkan di perumahan Sunrise Garden atau Bukit Putra, Blok C2 nomor 4, Desa Cipicang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Pertimbangan peneliti mengambil subjek penelitian ini adalah karena adanya masalah tidak tercapainya tingkat kepercayaan diri peserta didik di kelas B1 Al-Alim PAUD An-Nafi Bogor. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian menunjukkan peningkatan rata-rata skor kepercayaan diri anak melalui kegiatan menjurnal pada prasiklus, mulai dari prasiklus, siklus 1 dan 2 cukup signifikan. Dengan peningkatan dari prasiklus hanya 38%, ke siklus 1 60%, dan siklus 2 adalah 78%. Dapat dideskripsikan bahwa prestasi rata-rata keberhasilan pada siklus 2 adalah 78%. Hal ini berarti sudah mencapai target yang telah ditentukan, yaitu sebesar 75%, yang merujuk pada pendapat Mills yang menyatakan bahwa penelitian yang memiliki tingkat keberhasilan penelitian apabila mencapai 71% dari jumlah keseluruhan siswa atau koresponden. Menurut Mills 2003 101. Berdasarkan data yang tersebut yang didapat pada pertemuan ketiga siklus 2, maka peneliti memutuskan untuk tidak lanjut ke siklus berikutnya karena sudah mencapai target presentasi percaya diri yang meningkat, maka presentasi kenaikan dinyatakan signifikan. Dengan demikian, hipotesis tindakan yang menyatakan bahwa melalui kegiatan jurnal dapat meningkatkan percaya diri anak kelompok B1 PAUD An-Nafi diterima.
kesimpulan dari jurnal ini adalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian peningkatan kepercayaan diri peserta didik melalui kegiatan menjurnal, penelitian tindakan kelas atau PTK yang diadakan di kelas B1 PAUD Anafi Desa Cipecang dapat disimpulkan sebagai berikut. Terbukti penggunaan metode kegiatan menjurnal dapat meningkatkan perkembangan kepercayaan diri peserta didik. Hasil pengamatan proses perkembangan melalui kegiatan menjurnal dapat dilihat adanya peningkatan rata-rata dari mulai pratindakan, siklus 1 dan pada siklus 2. Dan juga didasarkan pada ketuntasan belajar peserta didik pada pratindakan siklus 1 dan siklus 2. Ketuntasan belajar meningkat dari siklus 1 ke siklus 2 dan pada siklus 2 telah mencapai ketuntasan yang ditentukan yaitu 75%. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. Perkenalkan, nama saya Koko Nurjanah dari STK IPK Sumenegara. Hari ini saya akan berpresentasi tulisan saya terkait dengan penerapan Project P5, penguatan profil Pancasila, dengan mengusung tema demokrasi, suara demokrasi di SMK Setia Karya. Berikut akan saya share slide presentasinya. Bapak dan Ibu semuanya, seperti yang kita tahu bahwa ini bukanlah tahun pertama pemerintah menerapkan kurikulum baru, yakni kurikulum Merdeka, yang di awalnya sebelum penerapan kurikulum Merdeka ini sudah ada beberapa sekolah-sekolah penggerak yang menjadi sampling penerapan kurikulum Merdeka. Dan di tahun ini pemerintah menyarankan setiap sekolah-sekolah untuk mengisi angket kesediaan untuk penerapan kurikulum Merdeka. Dari hasil angket atau survei yang diisi oleh sekolah-sekolah, akan ada 3 opsi penerapan kurikulum Merdeka. Yang pertama, Merdeka Belajar, di mana sekolah-sekolah yang mendapatkan opsi tersebut masih menggunakan kurikulum 13, namun wajib mengambil materi-materi yang dinilai esensial di kurikulum Merdeka. Yang kedua, Merdeka atau Mandiri berubah, di mana sekolah yang mendapatkan opsi ini akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan perangkat ajar yang telah disediakan. Jadi banyak sekali perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah yang bisa diakses di platform Merdeka Belajar. Dan yang ketiga, ini adalah sekolah-sekolah mungkin sekolah penggerak dan sekolah-sekolah yang memang sudah stable secara sarana dan prasarananya, mendapatkan opsi mandiri berbagi, di mana sekolah ini dapat memodifikasi perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah tersebut. Jadi menggunakan kurikulum Merdeka yang mereka modifikasi sesuai dengan karakteristik sekolah, kebutuhan, dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu juga dari penerapan kurikulum Merdeka ada beberapa hal yang baru. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila, di mana tujuan dari profil pelajar Pancasila ini paradigmanya adalah hasil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa belajar itu adalah salah satu sarana untuk memerdekakan anak dan untuk mencapai kebahagiaan anak tersebut. Hasil dari paradigma berpikir dari Ki Hajar Dewantara ini terciptalah satu kurikulum baru yang namanya kurikulum Merdeka, di mana anak diberikan kebebasan namun tetap dibimbing atau di-guide oleh kita sebagai pendidik atau pengajar dalam kegiatan
belajar tersebut. Nah, profil Pancasila ini juga inline dengan kurikulum Merdeka, di mana paradigma tadi diturunkan dan dijabarkan ke dalam tujuan pembelajaran, yang tujuan pembelajarannya ada 7 dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu, ada berketuhanan yang Maha Esa, berkebinekaan global, kritis, kreatif, mandiri, dan lain sebagainya. Nah, demi tercapainya profil pelajar Pancasila tersebut, diciptakanlah sebuah kegiatan kurikuler yang berbasis proyek. Jadi salah satu kriteria atau karakteristik dari kurikulum Merdeka ini adalah berbasis proyek. Nah, berbasis proyek, ada beberapa proyek yang ditawarkan dari P5 ini, ada sustainability, kearifan lokal, suara demokrasi, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Dan di SMK sendiri, dalam 1 tahun penerapannya ada 3 tema proyek yang wajib dilaksanakan, 2 tema pilihan dan 1 tema wajib. 1 tema wajib itu adalah kebekerjaan dan 2 tema pilihan yang nantinya disesuaikan dengan kemampuan sekolah, karakteristik, dan lain sebagainya. 1 tema yang tidak boleh atau 1 tema yang sebetulnya bukan suatu pilihan dan bukan suatu kewajiban juga, karena memang di SMK sendiri ada materi kewirausahaan. Jadi tema kewirausahaan ini tidak menjadi 1 tema di P5. Jadi 1 tema wajibnya kebekerjaan, 2 tema pilihannya dibebaskan. Dan kegiatan P5 ini juga fleksibel sekali, waktunya juga diserahkan ke satuan pendidikan, prosedurnya juga diserahkan ke satuan pendidikan, tapi jumlah jamnya itu ada 162 jam dalam 1 tahun untuk 3 tema tersebut. Nanti alokasi waktunya kapan, berapa muatan jamnya juga diserahkan kepada satuan pendidikan. Oke. Ini adalah tema pertama yang dilaksanakan oleh SMK Setia Karya. Kebetulan SMK Setia Karya ini adalah tahun pertama menerapkan kurikulum Merdeka dengan opsi mandiri berubah. Jadi tetap menggunakan kurikulum Merdeka, namun perangkat ajarnya masih perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah. Ya. Jadi kurikulum Merdeka dan profil P5 ini menawarkan kepada peserta didik untuk dapat belajar dengan situasi seperti situasi realnya atau situasi atau kondisi nyata di dalam masyarakat. Jadi anak-anak diberikan satu pengalaman belajar di luar kelas dengan konsep pengalaman belajar di situasi dan kondisi seperti nyata dalam masyarakat. Untuk metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Jadi penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana pelaksanaan dari P5 dengan mengusung tema suara demokrasi di SMK Setia Karya. Jadi untuk hasil penelitiannya sendiri di SMK Setia Karya ini karena baru kelas 10, ya ini tahun pertama, jadi hanya kelas 10 yang menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 11 dan 12-nya ini menggunakan kurikulum 13. Jadi untuk proyek ini memang diberikan untuk anak-anak kelas 10 dengan jumlah total siswa sebanyak 44 siswa. Nah, jumlah jamnya sendiri dalam kegiatan suara demokrasi P5 ini ada 52 jam dialokasikannya, dan ini disebar ke dalam 1 minggu
pelajaran. Jadi dalam 1 minggu ini menggunakan sistem blok, anak-anak belajar hanya untuk tema P5 ini dengan tema Suasana Demokrasi. Jadi alokasinya 52 jam. Di hari pertama, hari Senin itu 12 jam. Jadi memang karena muatan kurikulum dalam 1 hari di hari Senin itu 12 jam. Jadi 12 jam itu mereka merancang kegiatan P5 dengan mengadakan pemilihan calon ketua OSIS, bermusyawarah dengan guru koordinator P5-nya. Di hari kedua 12 jam setelah terpilihnya calon ketua OSIS dan wakilnya, anak-anak diminta untuk menyiapkan visi dan misi kegiatan tersebut, visi misi apabila mereka terpilih menjadi calon ketua OSIS, sekaligus mensosialisasikan visi misi tersebut. Di hari ketiga, di hari Rabu itu 12 jam, di mana mereka mengadakan kampanye untuk memeriahkan pemilihan ketua OSIS tersebut. Anak-anak membuat alat-alat atau media kampanye seperti poster, banner, dan lain sebagainya. Di hari keempat itu hanya 10 jam di hari Kamis ini. Jadi anak-anak mengadakan kegiatan debat calon ketua OSIS. Jadi setelah mereka mendapatkan calon, di hari Senin bermusyawarah, di hari Selasa mengadakan sosialisasi visi dan misi, di hari Rabu mereka berkampanye, di hari Kamis mereka mengadakan debat calon ketua OSIS. Jadi dikumpulkan dalam satu ruangan, mereka setelah menjabarkan visi dan misi diberikan beberapa pertanyaan oleh teman, baik oleh teman maupun guru. Setelah itu di hari Jumatnya baru diadakan pemilihan ketua OSIS sebanyak dengan bobot muatan sebanyak 6 jam. Jadi total 1 minggu 52 jam. Dan dalam kegiatan ini terlihat sekali antusiasme seluruh siswa dalam kegiatan tersebut. Sebetulnya memang ini bukanlah kegiatan pertama pemilihan ketua OSIS, saya yakin di seluruh sekolah, namun dengan adanya proyek P5 ini, kegiatan suara demokrasi pemilihan ketua OSIS bisa lebih terarah, bisa lebih tersistem dan juga terorganisir, karena kita bertujuan untuk selain memberikan pengalaman belajar dalam situasi yang nyata, kita juga bertujuan untuk membentuk karakter anak lebih demokratis. Jadi mereka nantinya pada saat terjun ke dalam masyarakat itu tahu arahnya ketika ingin menyalurkan pendapat itu seperti apa. Belajar juga public speaking, bagaimana cara berbicara di depan orang banyak, reduce anxiety atau kekhawatiran atau rasa deg-degan. Bagaimana juga anak-anak belajar untuk menghargai pendapat satu sama lain, seperti itu. Ya. Jadi yang seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa proyek P5 ini dalam penerapannya di SMK Setia Karya mendapatkan sambutan yang sangat meriah dari anak-anak, terlihat dari antusiasme anak-anak yang sangat excited sekali untuk mengikuti kegiatan tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.